Halo semuanya, untuk kamu yang mendengarkan cerita di podcast aku ini, semua yang aku ceritakan di podcast ini adalah kisah nyata yang dialami oleh aku sendiri dan teman-teman kita dengan berbagai macam kisah hidup dan kisah percintaannya. Dengan aku, Rema Hendra di Spotify, download sekarang juga aplikasi Anchor dan bikin podcast kamu sendiri gratis. Kita hidup di dunia ini pasti mempunyai masalah terberat yang pernah kita alami. Namun, di setiap seseorang mempunyai masalah yang berbeda-beda tentunya. Terkadang, di saat kita menghadapi suatu masalah yang begitu berat, tak semua orang mampu mengatasi masalah itu. Bahkan, ada yang sampai bunuh diri atau depresi berat, sampai gila, dan itu sudah banyak faktanya. Perkenalkan, nama aku Rema Hendra, aku dari Bali. Kali ini aku menceritakan tentang kisah terberat yang pernah aku alami. Dan jujur, hingga saat ini rasanya masih tidak bisa terima kejadian itu. Aku adalah anak kedua dari dua bersaudara dan keduanya laki-laki. Mamaku yang bernama Vicha dan papaku yang bernama Wahid. Ketika mamaku hamil anak kedua, yaitu aku yang masih ada dalam kandungan kurang lebih 4 bulan, dan papaku yang berprofesi sebagai seorang pelaut. Waktu itu dia cuti pulang dari berlayar dan memergoki mamaku sedang bermesraan dengan seorang laki-laki, yaitu saudaranya sendiri, sebut saja namanya Saleh. Ternyata selama ini papaku berlayar di laut untuk mencari nafkah telah dikhianati cintanya oleh mamaku sendiri. Mamaku yang selingkuh dengan saudaranya, yaitu Saleh. Dan saat itu juga papaku pergi pulang meninggalkan mamaku ke rumahnya Surabaya. Dan akhirnya mereka pun bercerai. Usut punya usut, kenapa mamaku selingkuh? Ternyata papaku yang sering ketahuan main perempuan juga selama ini di belakang. Setelah papaku pergi, mamaku stres berat, bahkan sering mabok-mabokan dan berkali-kali berusaha menggugurkan kandungan agar aku tidak lahir ke dunia ini. Namun Tuhan berkehendak lain. Pada akhirnya aku lahir ke dunia ini dengan kondisi yang tidak normal atau bisa disebut kurang gizi. Tubuhku kecil dan kurus. Itu pun bersyukur lahir dengan selamat walau tidak normal seperti bayi pada umumnya. Selang beberapa hari akhirnya diperbolehkan pulang oleh dokter. Namun mamaku tiba-tiba benci sama aku dan aku mau dititipkan di panti asuhan oleh mamaku sendiri. Tetapi nenekku tidak mengizinkan dan nenekku berkata, "Sudah, sini nenek yang urus anakmu. Daripada kamu
titipkan cucu nenek di panti asuhan. Dan mamaku marah sambil berkata, "Silakan ambil, terserah mau dibawa kemana anak itu," kata mamaku. Setelah beberapa hari di rumah, aku ditinggal pergi sama mamaku. Entah dia kemana, semua keluarga tidak ada yang tahu. Dan akhirnya juga aku dirawat bersama nenekku dan keluarga besar nenekku di Bali. Walau keluargaku tidak bisa membelikan aku susu dan aku bisa bertahan hidup hanya dengan air gula dan buah pisang. Namun nenekku berusaha merawatku untuk hidup dengan hati yang tulus agar aku tumbuh besar dan sehat. Hari makin hari aku tumbuh besar hingga berumur 6 atau 7 tahun. Aku sudah mulai mengerti aku hidup dengan siapa dan menyadari tidak punya bapak dan ibu. Itu rasanya sedih banget. Apalagi ketika sering dimarahin om atau tante karena aku kadang dilarang main sama anaknya yang seumuran sama aku. Dari kecil aku sudah dimaki-maki sama om dan tanteku dan perkataan yang tidak pantas diucapkan oleh mereka untuk anak seusiaku. Bahkan perkataan mereka yang benar-benar kurang ajar dilontarkan ke aku dan masih melekat di hati hingga saat ini. Yaitu seperti contohnya, "Dasar kamu ya anak haram, semoga punya orang tua, bukannya baik dan nurut sama omongan orang, ini malah nakal dan kurang ajar. Di sini udah numpang, bikin susah keluarga. Dasar kamu anak pungut." Kalian bisa bayangin gak para pendengar, anak seumuran segitu sudah sering dikatain seperti itu. Ya intinya gak baik lah buat anak seusiaku. Bahkan kata-kata kasar yang keluar dari mulut mereka itu hampir setiap hari loh. Nenekku kadang mendengar aku dimaki-maki oleh om atau tanteku itu pasti langsung jadi marah dan nangis nenekku. Dan aku paling gak bisa lihat nenekku nangis, rasanya sedih banget. Dan aku pasti nangis terseduh-seduh. Aku hampiri nenekku, terus aku peluk. Dan aku usap air matanya. "Nek, udah gak usah nangis lagi." Sakit hatiku ketika lihat nenekku menangis hanya gara-gara membela aku yang sedang dimarahin sama om atau tanteku. Dan kejadian seperti ini sangat sering terjadi.
Kadang aku merasa Tuhan itu tidak adil bagiku. Aku hidup udah gak punya orang tua. Mamaku tinggal di keluarga yang begitu sangat membenciku. Di dunia ini hanya nenek yang beneran sayang tulus sama aku. Hanya nenek yang aku punya. Sampai umur 7 apa 8 tahun, mama dan papaku juga gak pernah untuk berniat mengunjungiku. Gak habis pikir aku, kok ada ya orang tua seperti mereka yang gak punya hati nurani sedikit pun sama anak. Di usiaku 8 tahun, aku sudah mengerti kehidupan yang aku jalani itu sangatlah pahit. Bahkan mereka lah yang mengajarkan aku untuk merasakan sakit hati yang amat sangat sakit. Aku sangat membenci yang namanya sosok mama dan papa seperti mereka. Malah aku tidak akan mau bertemu sama mereka suatu saat nanti kelak aku tumbuh dewasa. Inilah perjalanan hidupku yang bisa aku ceritakan untuk kalian semua yang mendengarkan podcastku ini. Semoga dengan podcastku ini tidak ada lagi yang mempunyai kejadian seperti apa yang aku alami. Kalian yang sudah mempunyai anak, tolong sayangi anak kalian dan jaga, bimbing dia dengan baik. Karena masa kecil yang bahagia dan buruk itu akan selalu dikenang oleh anak kalian kelak dia besar nanti. Terima kasih buat kalian semua para pendengar yang sudah mau mendengarkan cerita kisah hidupku ini di podcast Kata Hati yang Terdalam. Sampai ketemu lagi di episode selanjutnya dengan saya Rema Hendra di podcast Kata Hati yang Terdalam. Saya pamit undur diri. Bye bye.